karena sudah melanggar ke luar negeri gitu. Tangkap langsung di bandara. Ayo sini, sini, tangkapin. Udahlah, kalian itu kenapa sih? Belajar lu nggak tahu. Belajar lu nggak takut, sama sekali nggak takut. Jadi udahlah, nggak usah. Kalau nggak ngerti hukum, nggak usah banyak bicara. Nah, orang notif itu nggak takut kok. Mau ditangkap tangkap aja, nggak masalah. Nah, notif nggak ngelakuin yang aneh-aneh. Notif hari ini balik, sayang tadi yang mau nemuin dokter di sini. Notif balik hari ini siangan habis tawafada, nanti Notif balik. Cuman insya Allah nanti kan nyampe Indonesia besok kan, mau sidangnya kan tanggal 15. Enggak, ini kasihan, dia membela banget sama si gerombolan sirkus. Nanti biar nasibnya kayak gerombolan sirkus aja. Nah, biarin aja, biar dia nasibnya kayak gerombolan sirkus semua. Pokoknya para gerombolan sirkus ya nggak apa-apa. Lo tuh ngomong seperti ini karena luar biasa fitnahnya kayak Dajjal. Fitnah itu fitnah Dajjal, harus dilawan. Umar bin Khattab aja nih kalau ngomong kayak begitu udah dipedang. Ya, Sahrul itu ya kalau di sini ketemu sama Umar bin Khattab udah dipedang, udah tebas gitu loh. Ini tangan suci emang nggak ada di sini. Kalau sini kalau nyolong dipotong tangannya. Ya, kalau nyuri dipotong tangannya. Terus gimana? Nggak boleh ngomong gitu. Hukum Arab Saudi. Kalian nyuri, potong. Kalian bunuh, dibunuh. Hukum kisah. Tahu nggak? Nggak boleh ngomong gitu. Kenapa? Nggak boleh ngomong kalau misalnya kalian nanti melakukan gitu, mengambil nyawa orang, kalian pun akan diambil nyawanya, itu bahkan hukum kisos. Bener kan omongannya Dautif? Dari mana kok boleh ngomong kayak begitu? Yang mencuri, potong tangannya. Ayo. Kalau yang overclaim, nggak tahu sih hukumannya kalau overclaim guys. Menjual produk yang overclaim itu sama dengan penipuan kali ya. Nggak tahu hukumannya apa kalau itu penipuan. Itu tahunya kalau nyolong. Kalau mencuri dipotong tangannya. Gitu. Kalau nipu nggak tahu itu hukumannya apa. Ada kalau hukum Indonesia kayaknya nggak bakalan deh guys. Nggak bakalan. Tuh. Kalau di sini mah ya memang begitu. Iya, jadi biarin aja dia sosok. Ada yang begini, ngomongnya mulutnya nggak boleh kayak begitu di sini. Terus gerombolan kamu fitnah Dajjal itu nggak apa-apa, gitu. Fitnah Dajjal, oke, Dautif sampaikan di depannya Ka'bah, ya, bersama sekutu-sekutunya, ya kena semua nanti kalian, semua bersama sekutu-sekutunya. Itu yang apa namanya? Yang bukan ini, Nabi Nuh, ingat kan Nabi Nuh? Nabi Nuh itu ya, yang bersukumpul dengan Nabi Nuh selamat. Yang ngelawan Nabi Nuh, ya kan? Yang kena semua kan? Kayak begitu. Jadi gerombolan sirkus kalian ya sama pembela-pembelanya, udahlah hidup kalian nanti pasti bakalan ada masalah. Berarti nggak mau ngomongin satu persatu ya. Sudah mulai ada yang kena kan kemarin Saru udah jelas langsung masuk. Ada itu sumpah Al-Quran itu, Saru langsung masuk. Ada beberapa guys yang nggak mau sebutin di sini. Jadi mereka itu bermusuhan sama Dautif, nggak nunggu lama hidupnya kena masalah. Lihat aja. Ya, tunggu aja. Karena hukum Allah itu paling enak. Minta sama Allah itu paling enak. Ya Allah, Dautif difitnah, dijadi kaki tangan. Jadiin dibayar sama 2M sama si MS Glow. Paling enak. Kalau fitnah ya Allah timpakan azab ke mereka ya Allah. Kalau memang mereka benar timpakan azab ke Dautif. Gampang kan ngomongnya? Nggak usah ngomong yang baik-baik kalau emang fitnah. Kalau emang Dautif dibohong, timpakan azab ke Dautif. Ulangin ya, timpakan azab ke Dautif. Gitu aja. Tapi kalau mereka fitnah, timpakan azab ke mereka. Gitu gimana? Fair dong? Boleh nggak? Jadi Dautif juga ngomongnya fair ini, adil. Ke Dautif juga iya, ke mereka juga iya. Banyak buzzer, bagus. Guys, gini ya.
Kalau akun kalian itu bisa sama buzzer, itu bagus. Jadi naik algoritmanya. Semangat. Betul ya. Itu tunggu aja. Ya. Mencet nama aja. Oh iya, kok kenal? Tapi jangan dari lift yang sana, lift yang sana aja. Yang satunya lagi. Jadi kan kita kan jalan kan? Lift yang sana. Kenapa nggak fokus ibadah dulu? Udah selesai ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini lagi sarapan, paham gak sih guys? Lagi sarapan. Suruh sarapan, suruh zikir, suruh ngaji, gimana ceritanya? Tadi itu dokter itu udah ke masjid dari jam 2. Heran ya kalian ini. Udah lah, nggak usah. Insya Allah kalian nggak usah nasihatin dokter buat ibadah, ya. Di sini mah emang udah fokus ibadah. Di sini ada yang fokus ibadah, ada yang fokus kerja. Jadi kalau habis sholat, habis ngaji, mereka kerja. Ada yang jualan, ada yang sarapan, ada yang makan, ada yang macam-macam. Kehidupan itu berjalan secara normal, ya. Tuh, itu mami jadi, kalau mami keluar, jangan langsung lagi liftnya yang sebelah sana. Jadi langsung ke kamar. Tadi kan kita jalan kan, tadi kan kita kan awasan tutup. Kita liftnya yang tutup tadi, yang restoran yang tutup yang sebelah sana. Pakai lift yang itu aja. Apa? Kalian ada yang lucu lagi bilang ngaji di sana. Halo, Datu mau bilang ya, Datu mau tanya. Buat kalian yang ngomong gitu kan sudah sering, kalian sudah rutin nggak istiqomah nggak ngaji tiap hari? Ya, ngaji istiqomah 1 halaman per hari ya. Rajin sholat duha di rumah. Jadi ibadah itu yang penting itu istiqomah guys. Nggak harus kita lagi di Mekah nih, kita getol 1 kali 24 jam ibadah mulu, 7 kali 24 jam ibadah mulu gitu, enggak gitu ya. Jadi kalian ini ibadah itu yang penting itu istiqomah, paham nggak? Jadi oke, sekarang misalnya di sini kita ibadahnya bangunnya sholat malamnya jam 3, bisa di sini kita lanjutin lah di Indonesia. Di Indonesia biasanya kita bangunnya setengah 4, kita naikin jadi jam 3 pagi kan gitu. Tapi istiqomah terus gitu. Jadi bukan yang ngaco, wah ini apa namanya, nanti habis pulang lagi ke Jakarta nol lagi, zong lagi, kagak ibadah lagi, sholatnya belang betong lagi, kan nggak gitu, ya kan? Jadi kalau yang namanya di sini tuh ibadah ya ibadah aja, cuman kalau sholatnya enak guys, 100.000 kelipatannya, jadi manfaatkan. Jadi kita kalau mau sholat malam di tawaf di sini kan nggak ada sholat tahiyatul masjid, kita tawaf alhamdulillah, kita tawaf, kita bisa. Terus di sini guys ya, itu cepet banget perjalanan jamnya, itu cepet banget. Antara kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu cepet banget. Yang jauh ya cuma dari subuh ke zuhur gitu. Biasanya kita duha di jam mau mendekati zuhur tuh biasanya waktu duha di sini. Tapi nanti karena mau tawaf wada, jadi kita sholat duha dulu. Habis itu kita lanjutin tawaf wada, terus kembali ke hotel nungguin sholat duhur asar, karena di hotel kita ini sholatnya sama seperti di dalam Masjidil Haram guys, pahalanya sama karena imamnya satu. Jadi pada saat kita sholat di hotel ini, itu imamnya menggunakan imam di Masjidil Haram, jadi sama pahalanya ya. Jadi kayak kemarin dokter sempat jumatan di hotel karena penuh semua, penuh guys, ngantri. Jadi berarti sholat di dalam hotel itu sama pahalanya 100.000 karena satu imam dari Masjidil Haram tuh. Ini pahalanya sama. Thank you untuk Cak As, thank you Tas, thank you buat Kori. Sehat selalu juga buat Pipi Marka.
Amin, amin, amin. Kalau kalian ada yang mau beli serum good, kalian beli dari yang mereka kemarin beli aja guys, ambiar-ambiar itu. Mereka kan pada ada yang mau jualan tuh, nanti nggak jualan. Itu, jadi nggak jualan terus lah, gantian lah biar kalian yang mau usaha bisa jualan. Besok sidang apa? Besok sidang, bukan besok ya, tanggal 15. Tanggal 15 itu sidang kasusnya Sahrul yang membuli janin, yang bilang ngatain anaknya Sandi cacat itu loh guys. Terus yang bilang bahwa Doktif itu dibayar 2 sama MS Glow, bilangnya gitu. Yang ini aktivitas kalian kerja ya. Kan sekarang di sana jam 8, 9, 10, setengah 11 guys. Itu. Terima kasih buat yang doain Doktif. Terima kasih. Kalian juga rezekinya lancar ya. Kerjaannya juga lancar. Tinggal telur mami. Telur habis balik. Balik kan mau mandi kan ke masjid. Butuh mandi. Kamu kalau mau balik duluan nggak apa-apa. Nggak mau makan telur mana pak? Nggak bisa. Masih apa? Masih kekenyangan. Yang cair tadi mana ngambil cair? Saya tapi kok air. Hah? Tadi Cair apa air sih? saya bilang cair. Ini cair. Oh tadi air itu ngambil. Tadi misalnya bilang cair. Amin, yang belum haji kalian haji. Oh ya guys, mau notice ingat guys, Coba dikit. kalian yang boleh ini boleh dikit aja ya, tambah-tambahin aja udah. Jadi gini ya guys, buat kalian yang punya dana, sebaiknya kalian daftarkan buat haji ya. Kenapa? Karena haji itu wajib guys, jadi jangan salah kaprah ya. Jadi jangan salah kaprah, kalian bela-belain keluarin uang buat umroh, padahal umroh itu sunnah ya. Sedangkan haji itu wajib, jadi jangan sampai tinggalkan yang wajib untuk melakukan yang sunnah. Memang Itu kecuali enggak, kalau misalnya kita udah daftar. Misal gini guys, kalian udah daftar, berarti kalian sudah lepas kewajiban dari kalian haji. walaupun dana. Misal begini, kalian daftar, bayar berapa gitu ya misalnya ya. Oh berangkatnya 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Dan niat. Nggak apa-apa guys, karena kalian udah niat. Itu udah lepas tanggung jawab dari kewajiban haji. Jadi kalaupun naudzubillah dari kami sebelum bayi ya, misal meninggal sebelum kalian berangkat haji, itu kalian udah dianggap haji sama Allah. Iya, karena udah. Coba enak kan, Islam itu gampang banget. Jadi kalian harus daftarin haji. Sementara umroh itu sunnah guys. Jadi jangan salah. Doktif ini alhamdulillah udah haji gitu. Jadi Doktif ini sering ngomong ke orang-orang teman-teman yang umroh, juga sering ngingetin ya. Tapi mereka sih rata-rata, Dok kita udah daftar haji kok, jadi tinggal nunggu aja. Nah itu enak guys. Jadi kalau misalnya kita dipanggil sama Allah kapan aja, kita nggak kena pasal yang namanya haji. Jadi sama seperti Richard itu kan dia kan mampu tuh, ngakunya udah mualaf. Jadi syaratnya udah khitan apa belum tuh, udah disunat apa belum. Harusnya dia berangkat haji karena dia mampu. Tukang becak aja udah ada yang berangkat haji, padahal cuma tukang becak loh. Tapi sama Allah dipanggil ke sini. Gitu. Apalagi yang punya bisa berangkat umroh ya, jangan ya, lebih baik uangnya daftar untuk haji dulu, baru nanti ada kelebihan duit lagi, baru kalian berangkat umroh gitu. Karena umroh tuh sunnah tuh ya, sedangkan haji itu wajib gitu. Kalian tanya, kok bawa Richard? Emang kamu temannya Richard? Gitu. Richard itu kan ngakunya muslim, mu'alaf, wajib haji. Kamu Islam nggak? Kalau kamu Islam, berarti kamu tahu aturannya gimana, ya? Gitu. Kecuali memang kamu non muslim. Kalau kamu non muslim, kamu lebih baik out, karena kamu nggak ngerti omongannya sekarang ini apa, gitu ya. Kalau Richard itu, kalau emang muslim, dia harus haji karena dia mampu, kan kayak raya dia. Mau nanti duitnya dapatnya dari halal atau haram, udah kena dia haji. Ya, gitu.
Kecuali kalian bajirnya Richard. Kalau bajirnya Richard ya bela aja Richard terus. Nanti kan ada pengadilan di akhirat. Siapa nih yang pembelanya kaum penista agama? Siapa nih pembelanya yang mempermainkan agama? Silahkan ya. Silahkan memilih kalian. Waktu hidup ini cuma sebentar, akhirat itu panjang. Silahkan dinikmati. Pertanyaan malaikat silahkan dinikmati. Gitu. Serum gold sama sabun. Aduh sayang kan kemarin sudah cinta. Kan kemarin udah Doktif Ambiari ya. Doktif nggak jualan. Soalnya Doktif fokus nanti sama sidang ya. Jadi fokus sama sidang dulu nggak apa? Itu. Jadi yang apa namanya? Yang kemarin sempat beli. Ada kok kayaknya di banyak juga itu di affiliate ya. Di affiliate kan itu juga banyak. Kan bisa beli itu sayang ya. Minjem kenyang ini. Enak. Ya udah. Kalau ada apa dia bisa. Kenapa? Kalau ada apa dia bisa. Habisin sama abang. Pak kalau enggak dibawa aja ya? Iya dibeli. Sayang soalnya. Dibawa aja lah sayang. Abah soalnya kan dari tadi belum makan telur. Gitu. Satu apa dua? Banyak temen. Ya, kasih. Terus guys, kalau namanya makanan jangan dibuang-buang guys ya. Orang itu nggak pernah buang-buang makanan. Jadi kalau ada makanan begini berarti bawa pulang. Nanti kita makan di kamar. Jadi nggak boleh ya, jangan ya. Kalau bisa jangan buang-buang makanan. Meskipun makanannya di sini bebas kita milih. Kita bisa sembarangan mau ngambil setumpuk lah, mau ngambil berapa piring terserah guys. Tuh kalian lihat tuh, akan Doknya habisin semua nih. Oke kalian bisa lihat tuh. Tuh habis kan? Tuh. Ya guys ya, jangan buang-buang makanan. Karena di situ ada rezekinya kita. Jadi kalau misalnya kita buang-buang makanan, itu rezekinya kita juga ikut kebuang guys. Gak boleh. Di sini kan nggak bayar, kita bisa makan sepuasnya. Tapi ambil sesuai aja sama kebutuhan kita. Ini telurnya bikinnya emang satu ini jadinya segini guys. Jadi mau nggak mau ya emang harus dihabisin. Tapi Dokter kenyangan nggak kuat. Itu porsinya orang Arab kan. Porsinya orang Arab gede-gede guys. Porsinya orang Arab itu kalau makan telur aja, wah ya Allah, gede banget. Makanya satu telur ini seharusnya bisa buat 2 orang guys. Gitu. Amin, bisa Haji Froda rezekinya banyak. Belum ini gitu. Itu insya Allah habis sih kalau minum. Enggak difoto di sini. Orang Indonesia atau nih Ini orange juice nih, enak. sehat. Kecut nih, aduh nggak suka kalau kecut. Kasih gula. Hah? Kasih gula. Kecut ya? Udah, ibu kasih gula belum itu. Aduh jangan gula, aku nggak mau gula. Iya, tapi nggak bisa masuk. Kecut ya? Ngapain? Kecut. Tadi dibuatin guys, Dokter nggak minta dibuatin sama petugasnya baik banget. Tadi ngeliat kan petugasnya baik banget, dibuatin. Kalau nggak diminum gimana ceritanya ya? Si orang, Satu. hah? Kita nggak mungkin, pasti dibuang nanti. Itu kan iya. Bismillahirrahmanirrahim, udah kecut kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baca tadi ada yang cut. Guys, ada baca nih cut nih. Lumayan nih cut mat di tanah suci masih sempat memfitnah produk orang cut mat. Kalau Dokter fitnah produk orang, berarti dilaknat nih sekarang ya. Tapi kalau kamu yang nulisnya asal-asal yang tunggu hukuman buat kamu ya. Dibalikin ke kamu cut mat, siap-siap aja. Ya. Tunggu hukuman apa buat kamu cut mat. Kita lihat ya. Ini omongannya Dokter, lihat ya, dengerin ya. Tanggal berapa nih sekarang? Kalau Dokter fitnah produk kamu atau produk orang atau produk gerombolan kamu ya, Dokter turun dilaknat sama Allah, sama ke Dokter ya. Dokter nggak bakalan bisa sampai ke Indonesia. Berani nggak? Nah, Dokter nggak bakalan bisa nyampe ke Indonesia. Oke? Tapi kalau Dokter bener
Berarti kamu nih yang fitnah nih. Ketikan kamu ini akan dokter pertanyakan di akhirat kelak nih. Ya udah ditanyakan. Ya Allah berikan ini nih keadilan nih buat si Cutmat. Oke? Kita tunggu. Ya. Enggak ibu enggak pernah enggak kecut. Lain kan mulut orang. Enggak kurang itu tisurnya. Itu nutup. Tapi kurang ya. Gak cukup lah ini. Cukup. Minta lagi dong. Apanya? Iya makanya. Insya Allah yang kuliah ya Allah bisa kuliah ya guys ya. Bisa kuliah insya Allah dapat beasiswa. Kemarin dokter di pesawat itu ada satu beasiswa bu kemarin bu. Beasiswa itu ya. Mereka itu satu orang sih beasiswanya di Kosim. Ada namanya kota di dekat Riyadh namanya Kosim guys. Jadi dia ini orang Makassar, cowok orang Makassar. Jadi dia dapat beasiswa sekitar 30-an. Itu berangkat ke Kosim itu dibayarin guys. Jadi dia ini jadi pendidikan agama Islam kalau nggak salah. Pendidikan agama Islam itu di sebelahnya dokter duduknya dia cerita orang Makassar gitu. Apalagi di apa wali kota. Jadi kagak paham guys, nggak paham. Dokter kubu sebelah kapan? Makanya kita kawal rame-rame. Tadi kan dokter sudah menyampaikan pesan ke Pak Listio Prabowo. Nanti juga dokter pada saat nanti sidang dokter juga akan minta Pak Listio Prabowo untuk mengawal ya sama Pak Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya. Karena ini agak janggal banget gitu. Apakah karena mereka punya banyak ya uang ataukah mereka anggota ini bawahannya Pak Listio menerima uang dana aliran dana atau gimana wallahu a'lam bishawab ya. Tapi yang jelas dokter yakin Pak Listio ini kan kerjanya udah bagus. Masalahnya anak buahnya gimana ini Pak? Itu dokter tanyakan ya. Yang jelas dokter jadi tersangka atas sesuatu yang tidak pernah membahayakan orang. Sementara ada orang yang membahayakan dokter, mencelakakan dokter, masih petentang-petenteng gitu. Inilah apakah ini hukum di Indonesia? Gitu Pak Listio ya. Semoga segera hamil ya, yang belum hamil segera hamil, anaknya sehat ya. Terus jadi anak yang soleh-solehah gitu. Kalau laki soleh, kalau cewek solehah ya. Bukan pertengahan antara soleh dengan solehah ya. Jadi yang benar-benar soleh, yang benar-benar solehah gitu ya. Jadi cowok atau cewek gitu ya guys ya. Yang belum hamil nanti insya Allah dikaruniai gitu. Yang belum punya rumah insya Allah bisa beli rumah cash, nggak pakai yang namanya kredit ya. Kalau bisa guys kita menghindari yang namanya kredit ya. Jadi kalian bisa beli rumah secara cash. Kalau belum bisa beli cash ditabung dulu ya guys ya, rumahnya ditabung dulu gitu. Tapi kalau bisa beli cash aja langsung gitu. Jadi yang belum punya rumah insya Allah dikasih rezeki nomplok, terus kalian bisa langsung beli rumah secara cash gitu. Amin ya robbal alamin ya. Mumpung dokter lagi didolimi sekarang guys, dan dokter itu lucu deh. Dokter itu kalau minta apa gitu cepet banget, nyampe. Oh ternyata orang didolimi itu doanya itu nggak ada yang namanya hijab sama sekali, langsung tembus. Jadi dokter berharap ya Allah semuanya followernya dokter yang selalu support dokter ya, rezekinya lancar. Yang belum punya rumah bisa beli rumah secara cash. Yang belum pernah kesini bisa berangkat ke sini, bisa memberangkatkan orang tuanya, memberangkatkan yang lain-lain semuanya. Ya, yang belum hamil bisa segera diberikan keturunan yang sehat. Mau cowok atau cewek nggak masalah, yang penting sehat. Itu ya guys ya. Dokter pakai travel dari Denatur. Nanti dokter ini ya. Dokter nggak di endorse, tapi ntar dokter kasih di sini ya. Dokter kasih di apa namanya nanti di VT-nya dokter, nanti dokter tunjukin. Karena ada beberapa staff juga kan yang dokter. Ini kita berangkat 12 orang guys. 9, 10, 11, 12 ya. 12 ya mami ya. 12 guys. Gitu, oke guys, dokter pamit dulu ya. Buat kalian juga nanti dokter bakalan live dari Ka'bah, cuman sebentar aja. Kalian bisa berdoa di sana karena dokter nggak mau memunculkan wajah dokter di situ pada saat dokter lagi beribadah.
Jadi nanti biar kalian aja mungkin nanti sekitar live-nya mungkin sekitar 15 sampai 15 menit aja ya. 15 menit sampai 20 menit. Mungkin kalian yang mau berdoa nanti Doktif tampilkan langsung secara live di depan Ka'bah. Ya. Karena biasanya itu agak sepi. Jadi pada saat selesai tawaf wada, karena jam 7, jam 8, jam 9 ya guys, jam 9 atau jam 10 paling telat. Jam 10 di waktu sini berarti jam 2. Jam 2 waktu Indonesia Barat. Waktu Jakarta, Surabaya, Jawa Barat semua di jam 2 siang. Oke ya guys ya. Berarti mohon maaf kalau ada salah-salah. Pamit dulu. Salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Bye.